Nah, jadi seorang tembus langit, seorang nggak bisa tembus langit. Kalau brainwave itu ada di kita bisa tembus langit nggak? Sekalipun kita nggak spiritual, sekalipun kita nggak percaya Tuhan. Frekuensi untuk nembus dark matter ada nggak? Ada nggak di brainwave kita itu sebenarnya? Nggak believe in God, tapi bisa nggak? Jadi hukum apa yang berlaku kalau bisa? Ada hukumnya, kan ada law-nya. Law-nya law apa? Karena dikatakan di Urantia, tidak ada yang magic. Tidak ada sesuatu yang magis, bahwa hukum spirit, untuk dunia spirit sama dunia material, semua mengacu kepada hukum alam. Jadi kalau kita menguasai hukum alam, kita bisa tembus ke sana nggak? Coba, bisa nggak? Kalau pakai hukum alam. Itu kan udah dikasih tahu, tapi kan ada yang tersembunyi, itu harus kita gali. Gitu loh. Kita gali, bisa nggak kita ke sana? Pakai hukum alam. Jelas petunjuknya pakai hukum alam, bukan dengan doa. Kalau doa, kita berdoa, kita worship, tidak sesuai dengan hukum alam, nggak nyampe ke situ. Nah, pertanyaan saya, untuk tembus ke sana, ada nggak brainwave itu di otak kita? Jadi ya, brainwave kita, ketika kita ngobrol gini, nama gelombangnya gelombang beta. Kalau sekarang saya marah, itu gelombang gamma. 30 cycle per second, jadi sama satu second, pokoknya marah gamma. Kita lagi mendiskusikan secara intelijen, apa mendengarkan, tapi mungkin juga ada yang nggak mendengarkan, itu gelombang beta. Kalau kamu turunin lagi ke gelombang alpha, kamu tuh jadi intelligence. Jadi metode workshop saya, coba kalian bikin workshop, asistennya siapa, boleh Mr. Spock, boleh Einstein, nah itu jadi intelligence. Apa kan? Udah intelligence tuh. Begitu yang masuk delta, delta itu tidur kan? Itu intuition. Dipaham ya? Jadi gelombang kita bisa di-set, ya, mau marah, Gamma. Bikin biasa kayak kita, concentrate kayak ini, beta, alpha, intelligence, ini jadi nyambung kan sama kemarin saya bilang. Lalu yang di bawah intuition and instinct. Nah, sekarang saya mau masuk ke gelombang theta misalnya. Nah, theta itu intuition juga masuk di theta tuh. Intuition ya, theta itu masuk ke intuition. Theta itu bisa download dari human resonance. Theta itu bisa masuk ke Akashic record. Nah, itu di theta, bukan di delta. Kalau delta bisa. Dan delta itu ada 24 layers. Mau masuk yang mana? Nah, sekarang saya citrakan kalau kita mau ke theta. Jadi kalau kita tidur, itu berarti 4 cycle per second, itu delta. Kok kita tidur. Bisa deeper lagi. Orang koma itu delta atau theta? Delta. Delta. Maksimum sampai 24. Jadi ada tingkat koma. Itu wow dia koma. Ya, komanya level berapa? Level 12, 13, makin dia koma, makin dalam tuh. Ininya. Makanya banyak orang koma masih bisa ngerti, bisa paham, bisa lihat, ngerti nggak? Karena dia di gelombang delta. Bisa dengar. Bisa dengar, dia bisa travel kemana-mana. Nah, sekarang kan kita hanya tidur, paling kita masih sampai level 5 lah ya, kalau tidak kita tidur. Sekarang saya mau ke theta. Jadi waktu kita bangun 4 cycle per second, karena theta itu kira-kira 7,8 kan? Betul?
Waktu saya masuk 4 ke 5, udah buka mata, cuci muka, udah 6, wudhu, udah 7, doa sujud 7,8. Makanya doa sujud itu kalau doa tahajud ya, Tahajud. suka dapat respons. Kenapa? Karena dia di teta. Tahajud ya. Tahajud. Kemudian apa? Frekuensi itu ada gangguan, frekuensi mobil, frekuensi orang, karena pada tidur orang lain semua itu. Makanya di Islam itu, kalau kita itu paling bagus tahajud. Kalau you berdoa yang asar jam 1 siang nggak ada gunanya. Banyak noise. Oh. Makanya orang bilang doa tahajud itu 7,8. Nah, sekarang saya mau masuk di gelombang, ini yang saya praktekin ya. Saya mau masuk di teta terus, tapi saya ngantuk. Saya ada ininya ya. Jadi yang saya lakukan gini, saya tidur, tapi tangan saya, ya, saya taruh kalau orang dumbbell itu untuk dumbbell untuk sport. Beban. Ya, saya taruh tangan saya ke beban. Saya tidur, udah ngantuk kan. Berarti saya udah 7, 6, 5, 4 tidur kan, betul kan? Tidur masih pegang nih, masuk 4, 3, 2, lepas kan ini? Ya. Dumbbellnya lepas nggak? Ya. Bunyi, bangun lagi saya. Berarti saya berapa? Teta lagi kan, 5, 6, betul nggak? Ya. Teta, apa sih teta 6, 7. Saya ambil lagi itu. Tidur. Nah, di situ saya nge-download. Berarti pegang lagi, ketiduran kan, ada jatuh nih, bangun lagi gitu. Gitu. Ngedownloadnya saat apa? Itu otomatis. Kan saya bilang gelombang, brainwave. Ya, kalau kamu sekarang main piano ya, ting C, lalu di sana ada piano juga atau garpu tala, ting C, ini bunyi nggak? Resonance nggak? Resonance kan. Jadi ketika saya di 7 cycle per second, saya resonance sama Akashic Record, saya bisa download apa aja. Present, past, future. Mau apa aja. Yang saya cerita kemarin tuh, saya Inggris nggak ada ya, yang saya pakai ayahuasca. Wah, masuk ke mandala yang macam-macam, segala macam. Udah dimensi yang lain gitu. Jadi kita bisa tembus langit kan? Jadi secara teori, you paham nggak nih bisa tembus langit? Untuk itu saya harus bikinkan satu frekuensi ya yang terus-terusan. Jadi kan frekuensi kita kan kadang-kadang ke sana ke situ ke sana, betul nggak? Nah, saya harus membawa satu frekuensi yang namanya leading and pacing. Jadi frekuensi ini nggak berubah, dia selalu ke sana. Ya. Jadi saya akan bikin yang namanya solfeggio arpeggio. Dia frekuensi. Jadi dia suaranya tertentu lah. Ada untuk mau masuk ke mana? Mau ke langit ke berapa? Ke 6, ke 7. Nah, nanti saya kasih instruksi itu. Ya, yuk gini. 3. Bukan hipnosis ini. Orang suka kira hipnosis. Hipnosis itu playing chord enggak. 2, 1. Udah. Jadi yuk nanti bisa punya 3 posisi. Mau di level 3, level 2, level 1. Ya. Itu relaxation banget. Ya, you lihat. Dia lakukan ya. Tapi saya bikin dulu ya videonya ya. Apa instruksinya saya bikinin semua. Pokoknya tiap hari. Karena kita semua, kamu kan udah terlambat semua, udah tua. Jadi terlalu banyak hambatan udah. Betul. Harus bikin. Kalau anak kecil sampai 15 tahun saya bisa bantu. Termasuk orang yang autis. Kasih pakai itu frekuensi. Orang zikir. Kenapa orang zikir? Karena dia ada monoideism supaya sama terus fokus pada satu target. Itu kan meditation kan, meditation dian deyata, fokus pada one target. Nah, dia zikir. Nah, sekarang saya pakai frekuensi yang solfeggio arpeggio yang bisa membawa brainwave kita ditransfer ke kemana aja, tergantung kita mau 3, 2, 1 gitu loh. Kita kan hanya mau ke level 1, delta, theta, sama alpha, kan itu aja kan. Dan you bisa lakukan nanti setelah rata-rata kalau orang dewasa dalam workshop saya 35 hari udah canggih semua itu, 90% udah canggih.
Ya. Sampai ada pasien sakit, dia nggak kenal namanya. Sampai tai lalatnya di mana mereka tahu. That's a kind of remote viewing. Itu nggak perlu percaya sama Tuhan, nggak perlu spiritual, yang berlaku hukum alam. Choice apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan atau tidak, ya tergantung kesadaran kita. Jadi nggak terpengaruh dengan intentionnya apa. Kalau intentionnya buruk tetap bisa. Selama you masuk di dalam level itu, sekarang orang santet, intentionnya bagus atau buruk? Jahat. Kesantet kan orang. Kenapa orang itu bisa kesantet? Nggak semua orang bisa disantet. Ya, kenapa ada yang bisa, ada yang enggak? Coba pikir dong. Jawab, saya nggak ada salah jawabannya. Kenapa saya challenge saja? Kenapa ada yang bisa disantet? Kenapa? Saya waktu di Bappenas, baru masuk kan ke sana, kan banyak yang korup. Jadi saya bersih-bersihin, laporin ke menteri, suruh dipecat, banyak yang dipecat kan. Terus ada anak-anak ITB datang, minta sumbangan. Mereka itu rupanya punya klub Pandawa Padma namanya, jadi ahli-ahli energi. Begitu mereka masuk ke kamar saya, Bapak udah berapa lama duduk di sini Pak? Udah 3 bulan, kenapa? Wah Pak, ada yang masang. Wah, mereka pakai ilmu-ilmunya, cek, mereka periksa di kursi yang saya dudukin, ada macam-macam tuh. Ada rambut, ada paku, ada semua, Bapak disantet. Gue gak rasa apa-apa, saya bilang. Kenapa saya nggak bisa disantet? Kenapa ada orang yang bisa disantet? Karena frekuensi kita, amplitude, Pak Kun udah bilang, kalau amplitudo kita gede, nggak bisa kita disantet. Itu intention. Kan orang bermaksud jahat ya mau menyantet. Kita harus pasang intention apa? Oh, saya kan selalu helping people, giving. Oh, just doing good my thing. lifestyle. I'm frekuensi joy. Oke. Makanya jangan bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut gampang disantet gitu ya. Gampang. Gini deh, ada nggak komedian yang bisa disantet? Nggak ada. Oh gitu? Mana ada komedian bisa disantet? Ada orang disantet komedian. Nggak bisa. Endorfinnya bekerja. Orang stres bisa disantet. Paling gampang orang stres. Dia mau nggak usah disantet, dia bunuh diri sendiri. Oke, kalau gitu saya kira kita kan bosen lah bicara terlalu serius. Saya mau bikin yang kaitannya, tapi saya janji ya, saya kasih itu ya, kasih saya waktu, karena videonya harus saya bikin, and so on ya, sama frekuensi, solfeggio, arpeggio, dan sebagainya. Ya, nanti Bapak Ibu pakai itu, nanti lihat ya, udah 35 hari nanti, saya nanti ngomong, saya mau pergi ke pasar, berapa huruf, dia tahu langsung. Hanya untuk itu, memorizing, atau? Bukan intuition bukan memorizing. Masa saya mau pergi ke pasar dihitung hurufnya memorizing, kan enggak. Oh enggak ya. Ini memorizing itu kan intelektual, dia hanya, kalau Grace lihat video saya kan kemarin saya bilang, orang intelektual dia hanya meminjam saja pengetahuan, begitu dia udah nggak ingat dia lupa, udah nggak jadi intelektual lagi. Kalau orang intelligence tidak gitu, karena dia punya experience. Orang yang intuitif apalagi dia nggak bisa ngitung-ngitung lagi, nggak pakai ngitung-ngitung lagi, set gitu, udah gitu. Nah, kita mau bicarakan ini ya, kalau mau, soalnya kan jadi kuncinya apa Pak Nuk? Brainwave kan dibicarakan semua, jawaban tadi Pak Nuk, kita mendiskusikan Akashic Record, mendiskusikan semua, itu kunci-kuncinya kan brainwave. Betul atau enggak? Itu salah, tolong dijelaskan. Sorry Pak, kalau saya keliru, tapi yang kalian tadi diskusikan itu, jawabannya itu kita bisa semua pakai brainwave. Setuju nggak? Itu aja. Ya. Betul, Prof. Kita mau mengakses ke wave-wave frekuensi tertentu itu. Oke. So, berarti kita punya hambatan kan? Seperti si orang engineer, apa yang tentara itu, hambatan kita harus, walaupun brainwave you kuat, kalau you ada hambatan, problem nggak? Problem. Berarti evangelis harus diberesin. Betul? Atau enggak?
Iya. Gak bisa, lu mau, dia udah coba kok kirim sama radio wave-nya, dia kirim, gak nyampe, ohmnya terlalu gede. Nah, tahanan kita berapa besar? Evagis kan? Evagis, betul. Oke, sekarang sumber dari creativity, dari semuanya, ini kan ada evagis. Dan dia juga bisa ada lagi satu tambahan, bisa menjadi hambatan besar sekali. Ini evagisnya juga selesaikan, bisa selesai nggak masalahnya? Masih ada satu problem, yaitu apa? Seks. Oh, jadi seks. Apa tuh kaitannya, Pak? Nah, kalau nggak keberatan, saya kasih lihat videonya. Gimana kalau hari ini kita bicara mengenai seks, sexuality, sama sensuality, kita kaitkan sama yang ini. Kelihatannya nggak ada hubungannya, tapi kita kaitkan sama ini. Jadi kalau pemahaman kita mengenai seks saja keliru, sexuality keliru, sensuality keliru, you masih ada hambatan apa? Hambatan knowledge, hambatan pemahaman, hambatan meaning. Oke, pertanyaan saya sama kawan-kawan yang udah baca Urantia.